Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan, saya Hamid dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah karya tulis ilmiah tentang upaya guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran online di masa pandemi virus corona COVID-19 pada siswa kelas 3A SD Negeri Pakel, Yogyakarta. Karya tulis ilmiah ini merupakan bagian dari syarat ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah tingkat 3 tahun 2020 yang diadakan oleh BKPP Kota Yogyakarta. Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil pengalaman pribadi penulis selama mengajar pada masa pandemi COVID-19. Saya menulis karya tulis ilmiah ini sekaligus mengenang istri saya tercinta yang telah berjuang melawan virus corona ini. Semoga ia syahid di sisinya. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka akan dibahas teori-teori tentang upaya guru kelas, motivasi belajar, media pembelajaran online atau daring, virus corona COVID-19, dan profil sekilas SD Negeri Pakel, Yogyakarta. Yang pertama, upaya guru kelas dalam meningkatkan motivasi siswa kelas 3 SD Negeri Pakel, Yogyakarta. Hasil prestasi siswa SD Negeri Pakel selama pembelajaran online. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat atau kendala belajar online selama pandemi virus corona. Bab selanjutnya adalah penutup. Pada penutup ini akan disampaikan kesimpulan dan saran. Virus corona telah mengantarkan manusia di muka bumi ini untuk merubah pola hidupnya. Virus corona telah menjangkiti jutaan ribu manusia di muka bumi. Terdapat sekitar 26 juta kasus di dunia ini. 800.000 meninggal dunia, 18 juta sembuh. Kasus corona di Indonesia sendiri telah terkonfirmasi 188.000 kasus, 134.000 dinyatakan sembuh, dan 7.832 meninggal dunia. Virus corona memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan. Salah satu dampak yang paling kita rasakan adalah di dunia pendidikan kita. Kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilakukan dengan tatap muka karena adanya virus corona ini akhirnya tidak bisa dilakukan. Padahal KBM tatap muka ini sangat penting dalam proses belajar. Tapi apa boleh buat, kita tidak bisa memaksakan diri sebab virus ini sangat berbahaya. COVID-19 ini dapat menular dari kontak langsung dengan orang lain. Terus, apa yang harus bisa kita lakukan? Apakah kita menyerah begitu saja? Apakah kita berdiam diri di rumah saja tanpa belajar? Itu sebuah pilihan yang sangat sulit bagi kita. Jika kita diam saja tanpa belajar, maka nanti akan berakibat buruk bagi dunia pendidikan. Terutama akan menjadi mimpi buruk bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Kita harus berpikir, dengan cara apa kita bisa tetap belajar. Oleh karenanya,
harus ada pola pembelajaran model baru, yaitu pola belajar jarak jauh atau online. Inilah salah satu alternatif yang menjadi solusi kita di saat pandemi virus corona. Setelah kita melakukan belajar online, apakah lancar begitu saja? Apakah tanpa ada tantangan? Apakah tanpa ada kendala? Tentu saja tidak. Ketika kita melakukan belajar online, ternyata kita juga mendapatkan tantangan yang luar biasa. Banyak tantangan yang dihadapi guru maupun murid serta orang tua. Akibatnya, motivasi dan prestasi siswa dapat menurun. Hal ini dapat kita lihat dari kelas saya sendiri. Dari ujian tengah semester yang dilakukan pada bulan yang lalu, ternyata didapatkan sebuah hasil prestasi yang kelihatan menurun. Didapatkan data 87% prestasi siswa di bawah KKM dan hanya 17% saja siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Ini merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan tentu saja. Oleh karena itu, pada makalah karya tulis ilmiah ini, saya membuat sebuah rumusan masalah. Apa itu? Upaya guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran online di masa pandemi virus corona pada siswa kelas 3 SD Negeri Pakel, Yogyakarta. Kriteria apa saja yang melandasi saya membuat karya tulis ilmiah ini? Pertama, tentang upaya guru kelas. Upaya guru kelas yang saya maksud di sini adalah ikhtiar atau usaha saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama masa pandemik virus corona yang saya lakukan dengan media online atau daring. Jadi, yang pertama, ikhtiar atau upaya yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang saya lakukan untuk memberikan atau untuk meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi virus corona COVID-19 ini, sehingga mereka bisa bangkit lagi, mereka tetap bisa semangat lagi, mereka tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar lagi walaupun tidak dilakukan dengan tatap muka. Tapi saya dengan murid saya tidak terhalang untuk melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Inilah yang menjadi tujuan dari pembahasan ini. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi bisa diartikan sebagai semangat. Motivasi kata lainnya adalah semangat. Motivasi belajar yang saya maksud di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan. Pembelajaran online adalah segala bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media online yang saya gunakan dalam pembelajaran selama pandemi virus corona adalah salah satunya adalah pertama Google Classroom atau Google Form, Google Drive, YouTube, dan Zoom Meeting. Virus corona, apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, paru-paru akut sampai dengan kematian. Asal-usul virus corona. Asal-usul virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Infeksi virus corona atau COVID-19
bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala sakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri di dada. Cara pencegahan virus corona: gunakan masker, hindari bepergian ke tempat-tempat umum. Ada beberapa hal yang saya bahas. Upaya guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Upaya yang dilakukan dalam memotivasi siswa kelas 3A SD Negeri Pakel adalah melalui pembelajaran online. Prinsip dari pembelajaran online di sini adalah mudah, murah, menarik, dan bisa diakses oleh semua. Media online yang saya gunakan dalam pembelajaran online ini adalah WhatsApp, Google Classroom, Google Drive atau Google Form, YouTube, Zoom Meeting. Agar pembelajaran online ini lebih baik, maka pertama-tama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran online secara matang. Kenapa ini harus dilakukan? Karena ini sangat berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan selama pembelajaran online. Ada 5 langkah perencanaan yang saya lakukan dalam pembelajaran online ini. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Tentu saja ini disesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud yang terbaru. Saya mensosialisasikan jadwal dan aplikasi apa yang digunakan untuk belajar online kepada siswanya. Saya selalu menginformasikan jadwal pembelajaran, materi pembelajaran, tenggat waktu, penilaian secara berkala menggunakan media online. Keempat, saya juga menginformasikan hasil pekerjaan siswa melalui media online. Salah satunya adalah WhatsApp. Kelima, saya juga menilai apa yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa saya. Nah, setelah saya rancang seperti ini, selanjutnya adalah saya evaluasi sejauh mana anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas saya dan apa-apa yang dihasilkan oleh siswa selama mengerjakan tugas. Pembahasan yang kedua yaitu hasil prestasi siswa. Dari pembelajaran online selama masa pandemi ini, hasil yang dapat saya amati, yang dapat saya identifikasi, yaitu pertama tentu saja terkait masalah bagaimana saya memberikan pelajaran kepada anak-anak. Nah, yang jelas dalam pembelajaran ini saya melakukan berbagai variasi agar anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Pertama, hasil yang saya dapatkan dari variasi dari pembelajaran online yang saya lakukan adalah terdapat peningkatan prestasi belajar siswa kelas 3A dari yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi lagi. Salah satu yang dapat saya evaluasi, yang dapat saya tangkap dari hasil prestasi siswa adalah yaitu dalam mengerjakan tugas selama pandemi virus corona ini, alhamdulillah rata-rata semuanya anak-anak bisa mengerjakan dengan lancar. Mari kita lihat nilai dari masing-masing prestasi siswa kelas 3A. Dari hasil belajar dapat dilihat nilai rata-rata siswa dari hasil tugas yang diberikan yaitu nilainya 87.
sementara nilai tertingginya adalah 95, sementara nilai terendahnya adalah 70. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika KKM-nya adalah 75, maka nilai rata-rata siswa kelas 3A sudah mencapai di atas KKM. Hanya 1 atau 2 siswa saja yang nilainya di bawah KKM. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa prestasi siswa dalam pembelajaran online semakin meningkat. Nilai siswa selama pembelajaran online ini sangat baik, dengan nilai rata-rata di atas KKM lebih dari 90%. Untuk selanjutnya mari kita lihat ketuntasan belajar mereka. Dari 28 siswa terdapat 26 siswa yang nilainya di atas KKM, sementara hanya ada 2 saja yang nilainya di bawah KKM. Itu saja nilainya sudah 70. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pembelajaran online ini ada kendala yang dihadapi, ada hambatan. Nah, dalam pembelajaran online ini juga kita mengalami kendala atau hambatan-hambatan yang menghambat proses lancarnya proses pembelajaran online. Apa saja yang menjadi hambatan? Nah, saya bagi menjadi dua bagian, yaitu hambatan yang dialami oleh siswa atau orang tua siswa yang bersangkutan. Yang kedua, hambatan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, hambatan yang dialami oleh siswa. Yang dialami siswa, kebanyakan dari sekian banyak siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran online, salah satu yang menjadi hambatan adalah masalah kuota. Nah, masalah kuota ini menjadi salah satu bagian, tapi bukan menjadi kendala utama dalam pembelajaran online ini. Walaupun itu memang sangat berpengaruh terhadap bisa tidaknya pembelajaran online itu bisa terlaksana. Yang kedua, kendala yang dihadapi adalah kompetensi atau kemampuan siswa atau orang tua siswa, karena ini berkaitan dengan orang tua siswa dalam mengakses media online sendiri. Kita ketahui bahwa untuk WhatsApp sendiri, rata-rata orang tua kelas 3A dari 29 orang ini hanya sedikit sekali yang tidak bisa WhatsApp, yang tidak memiliki WhatsApp pun rata-rata tidak, semuanya tidak ada yang tidak mempunyai WhatsApp, semuanya memiliki. Karena rata-rata saya sebelum saya melakukan pembelajaran online ini, saya sudah melakukan survei, sudah tanya-tanya kepada orang tua wali, maupun saya lakukan melalui penjaringan melalui Google Form. Ternyata rata-rata sudah memiliki perangkat Android. Kemampuan mereka dalam mengakses Android sendiri, mengakses internet sendiri, rata-rata sudah bisa. Hanya saja ada 1, 2, 3. Nah, bagaimana saya mengatasinya? Yaitu bagi anak-anak ataupun orang tua yang mengalami kesulitan dalam hal WhatsApp ini, penggunaan WhatsApp ataupun aplikasi yang saya gunakan ini, mereka saya beri ruang untuk berdiskusi dengan saya, dan saya di situ akan membantu mereka bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya gunakan selama pembelajaran online. Selama pembelajaran online ini sudah kita ketahui bahwa WhatsApp itu bagian dari aplikasi yang saya gunakan untuk memberikan informasi. Dari WhatsApp inilah, terutama karena kita sudah memiliki WA Group. Nah, dari WA Group inilah salah satu media yang sangat efektif untuk memberitahukan apa saja yang menjadi tugas anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan dari WA Group ini pula berbagai informasi saya sampaikan, baik itu sekedar informasi tugas maupun informasi-informasi yang bisa menyemangati anak-anak atau orang tua siswa untuk selalu
siap dan selalu mengerjakan tugas-tugas ataupun mengerjakan berbagai tugas yang saya berikan, sehingga dari WA Group ini pula menjadi salah satu media bagi saya untuk bisa memberi motivasi kepada mereka agar mereka tetap belajar dengan semangat, belajar dengan penuh kesungguhan, dan belajar dengan penuh penghayatan. Baik, tentu saja selain WhatsApp, saya menggunakan aplikasi yang lain, terutama untuk memberi tugas online yang berupa soal-soal. Untuk memberikan tugas online soal-soal, saya berikan melalui Google Form atau Google Classroom. Nah, melalui Google Classroom ini saya memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda maupun dalam tugas uraian. Nah, dari sekian banyak tugas yang saya berikan dari Google Classroom ini, dari Google Form ini, alhamdulillah rata-rata mereka bersemangat untuk mengerjakannya karena dipandang Google Form ini mudah untuk diakses dan mudah pula untuk digunakan, karena dalam Google Form ini berbagai soal bisa digunakan, salah satunya pilihan ganda, bisa digunakan uraian, sampai dengan di situ juga kita bisa mengupload video. Jadi dengan Google Form ini lebih banyak hal yang bisa saya lakukan. Nah, bagaimana kalau misalkan tugas-tugas itu tidak bisa saya lakukan di Google Form, maka saya gunakan YouTube. YouTube ini karena di YouTube itu rata-rata anak-anak ataupun orang tua pasti pada kenal YouTube. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas apa saja kendala yang dihadapi ketika pembelajaran online. Setidaknya ada beberapa hal. Pertama adalah kendala pendampingan. Terus selanjutnya adalah kendala perangkat pendukung pembelajaran. Kemudian ketiga, kendala kuota internet, karena ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran online. Keempat, yaitu akses aplikasi. Apa yang dimaksud dengan akses aplikasi di sini memang ada beberapa hal, ada beberapa aplikasi yang saya amati, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang saja yang mengalami kendala susah, belum bisa menggunakan aplikasinya. Salah satunya misalkan ketika saya menge-share sebuah link dalam ketika saya nge-share link di WhatsApp yang linknya itu bagian dari Google Form, ternyata ada beberapa yang aplikasinya atau setting dari HP-nya sendiri belum di setting secara benar. Misalkan saja ketika dibuka linknya muncul minta email ya, minta nama email dan password. Ini yang menjadi salah satu kendala dari akses internetnya yang dimaksud di sini. Terus yang kelima adalah kemampuan siswa, atau karena ada kaitannya dengan orang tua siswa, kemampuan siswa atau orang tua siswa dalam menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Sebenarnya kalau misalkan mereka mencoba aslinya bisa saja, tapi mungkin karena belum pernah, kadang ada yang beberapa yang belum pernah menggunakan sehingga mereka takut untuk mencoba menggunakan. Tapi dengan saya yakinkan, dengan kita yakinkan dengan dicoba digunakan saja. Alhamdulillah dengan motivasi yang saya berikan, alhamdulillah mereka bisa menggunakannya dengan baik. Terakhir adalah kebosanan siswa ketika belajar terus di rumah. Nah, ini menjadi hal yang banyak dijumpai pada siswa-siswa, tidak hanya siswa saya mungkin ya, banyak sekali siswa-siswa yang mengalami kebosanan belajar terus di rumah.
Yang menjadi kendala saya dalam pembelajaran online ini adalah masalah kuota ya, karena terus terang saja untuk penggunaan aplikasi berbasis online ini memang kuota menjadi bagian yang paling utama. Dan saya lumayan habis banyak dalam penggunaan kuota ini, karena kita harus melayani 28 siswa. Jadi terutama untuk membuat tugas-tugas menggunakan Google Form, Google Drive maupun YouTube ini, terutama YouTube ini lumayan banyak menyedot kota. Apalagi saya juga menggunakan Zoom meeting, tapi untuk Zoom meeting ini alhamdulillah saya tidak selalu ya, maksudnya dalam satu minggu tetap saya planning, tidak setiap saat saya menggunakan Zoom meeting, karena saya juga memperhatikan kondisi ekonomi saat pandemi juga lumayan berat, sehingga saya menggunakan Zoom meeting dalam satu minggu hanya 2 kali saja. Nah, ini untuk mengantisipasi biar tidak terlalu jebol kotanya, tapi pembelajaran kita secara daring langsung, tatap muka langsung dengan saya bisa kita maksimalkan. Dengan menggunakan Zoom meeting ini banyak hal yang bisa saya lakukan, walaupun waktu yang kita gunakan hanya setengah jam saja, tapi alhamdulillah dengan Zoom meeting ini kita bisa langsung bercakap-cakap dengan mereka, dengan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak juga antusias sekali dalam menggunakan Zoom meeting ini. Dan selama Zoom meeting ini ya memang ada beberapa kendala yang saya hadapi, terutama karena kita juga sama-sama menggunakan satu aplikasi yang baru. Saya juga sempat mengalami kendala, misalkan masalah suara saja. Kadang ketika saya nyampaikan, saya cek lagi ternyata kok anak-anak ada pada belum dengar. Ternyata saya belum menghidupkan moodnya belum saya hidupkan lagi, jadi kondisinya masih posisi mati saat itu. Nah ini sebenarnya dengan adanya aplikasi-aplikasi baru ini saya mendapatkan banyak hal, terutama ilmu-ilmu yang baru, terutama dari aplikasi-aplikasi misalkan Zoom meeting sama YouTube. Dengan YouTube juga saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Salah satunya saya juga bisa belajar bagaimana berbicara di depan kamera seperti ini, sehingga saya bisa memaksimalkan kemampuan saya untuk kegiatan belajar mengajar. Karena mau tidak mau memang di masa seperti ini kita harus sekreatif mungkin bisa menggunakan aplikasi yang dimanfaatkan, yang disediakan oleh platform di dunia digital. Oleh karena itu dengan adanya pembelajaran online ini, sebenarnya saya sendiri sebagai seorang guru sangat bersyukur, dan saya juga bisa mengekspresikan diri saya dengan segala keterbatasan saya, dan saya juga bisa memaksimalkan kemampuan yang mungkin masih banyak belum saya gali dari dalam diri saya sendiri. Harapan saya memang dengan adanya pembelajaran online ini tidak hanya saya saja yang berkembang, anak-anak juga kemampuannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, karena mereka nanti akan paling merasakan bagaimana dunia digital menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Satu hal yang penting lagi yaitu yang menjadi kendala salah satunya itu adalah menjelaskan konsep-konsep. Nah, menjelaskan konsep-konsep ini sebenarnya bisa kita tanggulangi dengan cara kita membuat sebuah konten melalui video YouTube, ataupun kita menggunakan Zoom meeting. Nah, dari dua aplikasi ini kita bisa menjelaskan apa-apa yang sulit dijelaskan. Karena kalau pembelajaran secara tatap muka itu kan kita lebih mudah langsung menjelaskan, ketemu sama anaknya langsung bisa menjelaskan. Tapi kalau dalam online ini memang yang paling mendukung untuk bisa
menjelaskan konsep-konsep yang sulit ini, yaitu melalui YouTube atau menggunakan Zoom meeting. Itu rekomendasi dari saya yang bisa meminimalisir kendala yang ada dalam pembelajaran online, terutama untuk pengguna menjelaskan konsep-konsep yang sulit dalam pembelajaran online. Terakhir, kesimpulan, apa saja yang dapat saya sampaikan tadi, bahwa upaya saya dalam meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran online di masa pandemi ini setidaknya dapat saya simpulkan. Salah satunya, pertama, bahwa agar kita bisa melakukan pembelajaran online, kita harus mempersiapkan diri. Satu hal yang paling penting adalah mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri, apa yang akan kita lakukan ketika pembelajaran online, konten-konten apa yang akan kita sampaikan di situ. Kemudian setelah kita menyampaikan konten, setelah itu baru kita lihat respon dari siswa, apakah siswa bisa mengerjakan atau tidak, bisa menggunakan atau tidak. Selanjutnya adalah yang paling penting, apakah dengan menggunakan aplikasi online ini, pembelajaran online ini efektif atau tidak. Kemudian yang paling yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran online ini adalah bahwa ketika kita melakukan pembelajaran online, kita harus melakukan variasi pembelajaran. Tidak cukup hanya dengan satu cara saja. Nah, variasi ini akan meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran online. Nah, ini menjadi kunci yang paling penting dalam pembelajaran online. Motivasi yang saya berikan selama pembelajaran online, alhamdulillah bisa memberikan dampak positif, dan alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan. Dan kesimpulan selanjutnya yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran online ini adalah bahwa pembelajaran online itu pasti ada kendala dan ada pula dampak positifnya. Jadi ada kendala, ada faktor-faktor kendala, dan selain faktor kendala juga ada faktor penunjangnya juga. Ada dua hal yang menjadi faktor kendalanya. Yang pertama adalah dari anak sendiri ataupun orang tua, dan dari saya sendiri. Dari anak-anak terutama, dan antara dari saya dan anak-anak, satu hal yang menjadi faktor utama kendalanya adalah masalah kuota. Nah, masalah kuota ini karena kota ini sangat menentukan apakah nantinya pembelajaran bisa lancar atau tidaknya. Kemudian selain faktor kendala ini juga faktor pendukung. Faktor pendukung dari pembelajaran online ini yaitu orang tua selalu support pada saya dan anak-anak untuk terus melakukan pembelajaran online. Nah, itulah yang menjadi kunci utama, yaitu antara saya sekolah, orang tua dan anak-anak juga semuanya siap untuk melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tanpa ada dukungan dari orang tua, tanpa dukungan dari sekolah, tidak mungkin pembelajaran online ini bisa terlaksana. Tidak hanya saya saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan itu, tapi yang menjadi tolak ukur adalah saya, anak-anak, orang tua, dan kepala sekolah, dan semua. Saran yang dapat saya sampaikan dalam makalah karya ilmiah ini pertama adalah bagaimana caranya meminimalisir kendala-kendala yang ada. Salah satunya adalah faktor kuota yang menjadi lancar tidaknya sebuah pembelajaran online. Nah, tentu saja dengan adanya kebijakan pemerintah memberikan kuota gratis akan menjadi solusi yang sangat-sangat mendukung pembelajaran online ini. Saran buat saya sendiri, dengan adanya pembelajaran online ini saya menjadi terus termotivasi untuk melakukan upgrade kemampuan diri. Nah, sehingga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa tercerna oleh siswa dengan baik,
dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi tantangan buat saya. Saya harus melakukan pembaruan atau inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan saya sendiri dan nantinya tentu saja akan berdampak bagi bagi pengetahuan para siswa. Tentu saja tantangan saya adalah bagaimana membuat pembelajaran yang menarik, menyenangkan, bisa murah meriah, bisa murah dan bisa terjangkau, dan saya tetap bisa meningkatkan kemampuan saya terus menerus. Demikian untuk makalah yang dapat saya sampaikan pada ujian dinas tingkat 3 yang diselenggarakan oleh BKPP Kota Yogyakarta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi evaluasi buat saya sendiri dan juga bisa memberikan pengetahuan yang lebih buat kita semuanya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam literasi, salam buat kita semuanya. Semoga semuanya sehat dan semuanya tetap belajar karena kita pada hakikatnya adalah manusia pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.